Matu tasi'ata asyara, ya, hikmah ke-19. Qala radhiyallahu ta'ala, al-ma'unatu fi kitmani sirri aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsya'i mimman tutlihu alaihi. Biaya di dalam menyembunyikan rahasia itu lebih sedikit daripada biaya di dalam kekhawatiran tersebarnya rahasia. Miman daripada orang, tutlihu yang kamu pamerkan rahasia itu alaihi kepada orang tadi. Artinya kalau kita sudah menyebarkan rahasia, itu kita butuh biaya banyak untuk menutupi rahasia itu. Maka caranya, biar gak keluar biaya, jangan sebarkan rahasia. Jangan ceritakan rahasia, karena capek membiayainya. Al-ma'unatu ay tahammulul masyaqqah. Ma'unah di sini dimaknai tahammulul masyaqqah, yaitu menanggung kesulitan. Artinya menanggung kesulitan dalam menutupi rahasia. Alladzi yasuqu ala nafsi, yang berat bagi nafsu, wala tastarihu, dan tidak tenang, ghaliban pada umumnya, illa bi'idharihi, kecuali dengan menampakkan rahasia. Qala ta'ala, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih samar dari rahasia. Ya, yang lebih tersembunyi saja juga Allah tahu. Ai innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui yang rahasia. Rahasia itu apa? Ma asarrahur rajul fi nafsihi, sesuatu yang dirahasiakan oleh seseorang dalam dirinya. Wa akhfa, dan dia sembunyikan minasiri, dari rahasia. Wa huwa, yaitu apa rahasia tadi? Ma alimahullah, apa yang Allah ketahui. Anal insan, bahwasanya manusia, sayaf'aluhu, bakal melakukannya. Qabla an ya'lamal insan, sebelum manusia mengetahui annahu fa'iluhu, bahwa dia akan melakukannya. Wakila, dikatakan pula, asirru ma asarrahu rajul ila ghairi. Rahasia itu adalah sesuatu yang dirahasiakan seseorang kepada orang lain. Wa akhfa, dan menyembunyikannya minhu, dari orang lain. Wa huwa ma haddasat bihi nafsu, yaitu kerentek jiwa, kerentek yang ada di dalam jiwa. Wa kitmanu sirri, dan menutupi rahasia, mahmudun, itu dipuji, wa matlubun, dan dituntut syar'an, secara syariat. Wa huwa, dan menutupi rahasia, mimma yu'inu ala najahil maksud, adalah sesuatu yang dapat membantu untuk keberhasilan suatu maksud tujuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala ijahi hawaijikum bil kitman. Minta tolonglah kamu untuk mensukseskan hajat kalian dengan menutupinya. Fa inna kulli dzi ni'matin mahsudun, karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan dihasut. Jadi ketika kita mau ada hajat, jangan dipamer-pamerkan, jangan diposting-posting. Misal mau melamar seseorang, jangan dipamerkan. Nanti kamu masih di dalam perjalanan mau melamar, orang lain yang naksir sama cewek itu datang duluan ke rumahnya. Kamu kalah cepat, akhirnya apa? Lamaranmu ditolak. Ya, kalau mau melamar seseorang, diam-diam aja, rahasia-rahasia aja. Nggak usah di posting-posting, saya mau lamaran dengan si fulan hari ini dan ini. Nggak usah di posting-posting begitu, rahasiakan aja. Ya, nanti ada orang yang nggak suka sama kita, hasut, bikin masalah. Ya, akhirnya gagal. Salah satunya begitu. Atau mau jual beli dengan bos, ya jual beli tanah misalnya. Wah, saya mau jual beli tanah dengan bos ini. Ya, diam-diam aja sudah, jangan banyak diposting. Rahasiakan. Nanti ada orang hasut, diincar, ya dirampok bagaimana? Ya, jadi hati-hati. Jangan terlalu oversharing. Kalau bahasa zaman gaulnya sekarang itu apa?
oversharing, segala-segala di-share. Ya. Segala-segala di posting. Gitu ya. Rawahu Tabarani an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala fi Faidul Qadir, berkata di kitab Faidul Qadir, sananya Jamus Imam Al-Manawi. Wala yunafihi, maka tidak menafikannya al-amru, perkara bitahadusi, untuk menceritakan binikmati dengan nikmat. Li'annahu, kalau tahadus binikmat itu fima ba'da rusul, kalau sudah terjadi, kalau sudah berhasil, boleh tahadus binikmat. Wala asaro, maka tidak ada pengaruh fil hasadi untuk hasud, hina itu tak kala itu. Kila libadil udaba, ditanyakan kepada sebagian ahli sastra. Kaifahim tu kali sirri, bagaimana caramu menjaga rahasia? Kola anak qabruhu, saya itu kuburannya rahasia. Artinya rahasia itu saya kubur. Wakila dikatakan kulubul ahror kuburul asrar. Hatinya orang yang merdeka itu adalah kuburan bagi rahasia-rahasia. Artinya kalau kita mengubur rahasia kita di dalam hati, kita merdeka. Tapi kalau kita oversharing, segala rahasia diumbar, maka kita yang tidak merdeka, rasanya kayak diperbudak. Wakila asiru fisiri, rahasia itu ya di dalam rahasia. Kalau rahasia terbongkar, ya maaf, bukan rahasia. Wakila dikatakan pula inna qalbal ahmak fihi. Hatinya orang tolol itu di dalam mulutnya. Walisan al-akil fi qalbihi, dan lisannya orang berakal itu di dalam hatinya. Artinya ketika mau bicara itu mikir dulu kalau orang itu berakal. Ya, tapi kalau orang itu tolol, ngomong aja dulu nggak pakai mikir. Ya, ngomong tuh pakai mikir. Ngomong dulu, tapi pikir aja. Kalau syair, asiru ini rahasia di sisiku fi baitin, itu di sebuah rumah ibaratnya. Lahu walaupun yang memiliki gembok. Doat mafatihu, yang kuncinya hilang. Wal baitu, dan rumah makfulun, itu terkunci. Walaysa yaktumu sirran, dan tidaklah menutupi rahasia. Ghairu dzikaromin, kecuali orang yang memiliki kemuliaan. Wasiru, sedangkan rahasia indali aminasi di sisi orang yang lain yang tidak mulia. Mabdulu, itu disebar-sebarkan. Al-ghalaq maknanya mayughlaqu fil bab wa yuftahu bil miftah, itu gembok. Aqallu minal mauna fi takhawufi ifsahi, lanjutan dari makolahnya ya. Aisyah atau sir, yakni menyebarkan rahasia miman daripada orang, min syaksin dari seseorang. Tutlihu, yang kamu perlihatkan, itu tirus sirah, kamu perlihatkan rahasia ini kepada dia. Ai ala dalika syaksi, kepada orang tersebut. Yakni anak ifsa asirika, menyebarkan rahasiamu. Ila ghairika, kepada orang lain, asyaku, itu lebih berat laka bagi kamu, min kitmani sirrika, daripada menutupi rahasiamu fi nafsika, dalam diri kamu. Li'anna sirra, karena rahasia alladhi atlaqtahu, yang kamu perlihatkan kepadanya. Ala ghairika, atas orang lain, la tastati'u an tu'idahu, kamu tidak bisa kembalikan. Ila makana awalan, ke tempatnya yang semula, yang pertama kali. Warubama, terkadang takohu, terjatuh finadami, di dalam penyesalan. Wala tanfa'uka, dan tidak bermanfaat untukmu an-nadam, itu penyesalan. Waqad musila, dan telah dicontohkan di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kisah Isra'i, di dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi. Anau, bahwasanya ata ala Jibrin, Nabi itu waktu Isra Mi'raj mendatangi sebuah lubang. Faja'ala sauru yuridu an yarji'a min haitsu kharaja. Dari lubang tadi keluar seekor sapi yang besar. Lalu sapi tadi ingin masuk ke lubang yang sama.
fala yastati'u, tapi nggak bisa lagi masuk. Faqala, maka Nabi bertanya, "Maha ya Jibril, ini apaan wahai Jibril? Maksudnya apa? Ada sapi keluar dari satu lubang, tapi waktu mau balik nggak cukup." Qala ada rojul, ini ibaratnya seorang lelaki. Yatakallamu bil kalimatil azimah, berbicara dengan kalimat yang luar biasa besar. Sumayandamu alaih, lalu dia nyesal kepada kalimat. Fala yastati'u an yaruddaha, maka dia tidak mampu untuk mengembalikannya. Wa qala Luqman libnihi, maka Luqman juga berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, qad nadimtu alal kalam, aku sudah menyesal karena berbicara. Walam andam ala sukut, tapi saya enggak menyesal karena diam." Wala syair asamtu zainun wa sukutu salamatun. Diam itu adalah suatu hiasan, dan diam itu adalah keselamatan. Faidan nataqta, jika kamu berbicara, falatakun miksaro, maka janganlah kamu banyak bicara. Faidan nadimta ala sukuti kamaratan, karena kamu menyesal atas diam kamu hanya satu kali. Tapi faltadamanna ala kalkalami miror, tapi kamu akan menyesal karena berbicara berkali-kali. Maka yang kuno fi itla isrika li ghairika halakun wa wabalun, dan terkadang menyebarkan rahasiamu kepada orang lain itu menjadi kehancuran dan bencana alaika atas kamu. Awal ahdika, atau atas keluargamu, awal ahibbaika, atau kekasih. Wal taktabir, hendaknya kamu mengambil ibarah. Bima waqa'a li Yusuf, dengan yang terjadi bagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ma'a ikhwatihi, bersama saudaranya. Wal kisah, dan kisahnya madkuratun, itu disebutkan fil Qur'an. Wakadzalika, dan begitu pula la tufsi, jangan kamu sebarkan sirra akhika, rahasia saudaramu. Alladzi asarraka bihi li ghairika, yang dia merahasiakan kepadamu untuk orang lain. Fa inna dzalika madmumun syar'an, karena itu tercela secara syariat. Ala taro, tahukah kamu, anallah Adam Hafsah, bahwa Allah Ta'ala itu mencela Siti Hafsah. Ala idhariha, karena menyebarkannya sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tahrimi jariyati, di dalam mengharamkan budak beliau Maria Al-Qibtiyah li Aisyah, kepada Aisyah, wa qabuliha, dan menerimanya dari hal ini. Illa idza adharahu sahibu, kecuali jika yang menyebarkan rahasia itu pemilik rahasia sendiri. Fala ba'sa 'alaika bidharihi, maka tidak mengapa kamu menyebarkan. Ala taro, tiadakah kamu lihat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama adhara tazawujahu bi Hafsah, tatkala Nabi menampakkan menikahnya beliau dengan Siti Hafsah, alama juga beliau memberitahu Abu Bakar, Umar bima asarru ilaih, dengan apa yang beliau rahasiakan. Fa fi Sahih Bukhari, maka di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis bercerita anna Umar bin Khattab hina ta'ayyamat Hafsah, ketika menjadi janda Siti Hafsah bintu Umar bin Hunes bin Hudzafah, ditinggal suaminya namanya Hunes bin Hudzafah As-Sahmi. Wakana, dan ada Hunes ini min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad syahida Badran, beliau juga ikut perang Badar. Wa tuwfiya, dan meninggal bil Madinah. Qala Umar, falaqitu Utsman bin Affan, lalu saya bertemu Utsman. Fa'aratu alaihi, saya tawarkan, kamu mau gak nikah sama putri saya Hafsah? Faqultu isyita ankahtuka Hafsah binta Umar, jika kamu mau saya nikahkan kamu kepada putri saya yang bernama Hafsah. Qala sa'angduru fi amri, kata Sayyidina Utsman, bentar saya mikir-mikir dulu. Jadi dari kisah ini itu boleh kita kalau punya saudara perempuan atau punya anak perempuan, kita boleh menawarkan untuk dinikah kepada orang yang menurut kita soleh, menurut kita baik. Itu boleh kita anjurkan untuk menawarkannya. Kamu mau nggak nikah sama putri saya? Kalau kita tahu orangnya soleh, ya kayak Sayyidina Umar kan tahu kalau Sayyidina Utsman itu orang baik, jadi ditawarkan putrinya. Gitu ya, itu termasuk boleh diajarkan oleh Al-Quran. Nabi Syuaib saja menawarkan
putranya kepada putrinya kepada Nabi Musa. Sayyidina Umar juga menawarkan. Jadi bukan aib. Fakultu in sita angkatuka Hafsah binta Umar. Falabistu layali. Maka saya berdiam beberapa malam. Faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Kata Sayyidina Utsman jawabannya, sudah nampak bagi diri saya hendak menikah dulu hari ini. Qala Umar, falakitu Abu Bakar, saya ketemu Abu Bakar. Fakultu saya tanya, ini sita angkatuka Hafsah binta Umar, kalau kamu mau saya nikahkan sama putri saya, mau apa enggak? Fasomata Abu Bakar, maka diam Sayyidina Abu Bakar. Falam yarji ilayya syai'an, enggak menjawab apapun kepada saya. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Maka saya kepada Sayyidina Abu Bakar aujada minni, itu lebih lega, lebih lega ya, daripada diri saya adalah Utsman. Falabistu layaliya, maka saya berdiam beberapa malam menunggu enggak dijawab-jawab. Summa khotobaha Rasulullah. Ternyata kok yang melamar itu malah Rasulullah. Khotobaha. Ternyata dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'angkatuha, ya saya nikahkan langsung yang melamar Nabi, masa ditolak ya. Jadi langsung saya nikahkan saat itu juga kepada Nabi. Falakiani Abu Bakar, maka saya ketemu dengan Abu Bakar. Faqala la'allaka wajadta alayya, kemungkinan atau barangkali kamu mendapatiku hina arata alayya Hafsah, ketika kamu menawarkan Hafsah kepada saya. Falam arji ilaika, kan saya enggak jawab waktu itu. Qultu na'am, kenapa kok enggak jawab? Qala fa innahu lam yamna'ni an arji ilaika, karena sesungguhnya tidaklah mencegahku untuk menjawab tawaranmu ilaika fi ma'aratta, di dalam apa yang kamu tawarkan. Kenapa kok kemarin saya waktu kamu tawarkan nikah dengan Hafsah kok saya diam aja enggak jawab? Illa anni qad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha, karena saya tahu bahwa Nabi itu telah menceritakan kepada saya kalau Nabi ingin menikah dengan Hafsah. Nabi ingin melamar Hafsah. Nah, makanya saya enggak mau lancang mendahului Nabi. Masa saya melamar yang calonnya Nabi kan gitu. Makanya saya diam. Falam akun li ufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya juga enggak mau menyebarkan rahasianya Rasulullah. Walau tarokaha, kalau Rasulullah itu meninggalkan Siti Hafsah, enggak melamarnya, laqabiltuha, tentu saya akan terima tawaran kamu, katanya. Wa kadzalika fa'alat Fatimah, begitu pula melakukannya Siti Fatimah fi maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sakitnya. Hina asara ilaiha, ketika Nabi merahasiakan kepada Siti Fatimah, annaha, bahwasanya Siti Fatimah awal ahlihi luhuqan bihi, pertama kali keluarga Nabi yang menyusul wafat. Ya, jadi ketika Nabi mau wafat kan Nabi memanggil Siti Fatimah, wahai Fatimah, saya ini mau wafat. Menangis Siti Fatimah kan waktu itu. Lalu dipanggil lagi, diajak bicara lagi, wahai Fatimah, tapi saya ingatkan sama kamu ya, kamu ini nanti keluargaku yang pertama kali meninggal setelah saya. Ya, memang setelah Rasulullah meninggal kan gak lama, ya Siti Fatimah juga meninggal. Begitu. Tapi itu rahasia, gak ada yang tahu kalau Nabi berkata demikian. Fakata mathu, itu berita ditutupi oleh Siti Fatimah hatta tuwfiya, sehingga wafatlah sallallahu alaihi wasallam. Fana Aisyah, maka dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat istama'a berkumpul nisa Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yughadir, maka tidak meninggalkan minna daripada istri Nabi imra'atan, satu orang istri pun. Faja'at, maka datanglah Fatimah tamsi berjalan. Karena misyataha misyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah cara jalannya itu seperti cara jalannya Nabi. Faqala marhaban bibnati, marhaban putriku. Fa'ajlasaha an yaminihi, maka didudukkanlah Siti Fatimah di sisi kanan Nabi, aw an shimalihi, atau di sisi kiri.
Summa innahu asarra ilaiha hadisa. Kemudian Nabi itu bisik-bisik kepada Siti Fatimah. Fabakat Fatimah. Pas dibisiki nangis. Summa innahu sarraha fadhikat aidan. Lalu ketika bisik-bisik lagi, enggak nangis, senyum. Ya, fakultulah. Lalu kata Siti Aisyah, saya nanya sama Fatimah, ma yubkiki? Apa yang membuat kamu menangis? Faqalat, maka kata Siti Fatimah, ma kuntu li ufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau menyebarkan rahasianya Rasulullah. Fakultu ma ra'aitu kal yawm farahan aqraba min husni. Kata Siti Fatimah, saya tidak melihat hari ini seperti hari ini. Rasa bahagianya yang dekat dengan kesedihan. Maksudnya apa? Bentar nangis, bentar seneng gitu. Kok dekat sekali gitu perubahannya. Setelah sedih kok seneng gitu. Fakultulah hina bakat. Maka saya berkata kepada Fatimah ketika dia menangis. Akhasaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadisi Ibnu Nana. Apakah Rasulullah mengkhususkan untukmu dengan hadis beliau selain kita? Sumatabkina, kemudian semuanya menangis. Wasa'atuha, dan aku bertanya Fatimah amma qala, tentang apa yang dikatakan Nabi. Faqalat, maka kata Siti Fatimah, ma kuntu li ufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau menyebarkan rahasia Rasul hatta idza qubida, lalu sehingga Rasulullah wafat. Sa'altuha, saya bertanya kepada Siti Fatimah. Faqalat, maka kata Siti Fatimah, innahu kana haddatsani, sesungguhnya Nabi saat itu tuh menceritakan kepada saya. Ya. Anna Jibril kana yu'aridu bil Qur'an kulla amin marratan. Bahwa Jibril itu menyodorkan Al-Qur'an kepada Nabi setiap tahun satu kali. Wa inna aradahu bihi fil amaratin, dan malaikat Jibril itu menyodorkan Quran kepada Nabi, menyetorkan Quran setahun 2 kali. Wala urani illa qad hadara ajali, dan saya tidak melihat diriku kecuali sudah dekat ajalku, hadir ajalku, kata Nabi ini. Wa inna ki awal ahli luhukun bi, lalu Nabi berkata kepada Fatimah, dan sesungguhnya kamu wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Wani masalaf analak, dan sebaik-baik salaf adalah saya untuk diri kamu. Fabagaitu lidzalika, lalu saya menangis. Summa innahu sarroni, lalu Nabi membuat aku senang. Faqala ala tardaina, tidakkah kamu redha wahai Fatimah, antakuni sayyidatan nisa'il mu'minin, untuk kamu menjadi pemimpinnya wanita ahli surga, wanita mukmin. Atau sayyidati nisa'i hadhil ummah, atau pemimpinnya wanita umat ini. Fadhahiktu lidzalika, saya pun tersenyum dengan hadis tadi. Rawahu Muslim. Lam yughadir, maknanya lam yatruk. Bahkan ba'du sahabat, dan ada sebagian sahabat yuqalu lahu sahibu sirri Rasulillah, ada yang dijuluki sebagai pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya, alamahu sallallahu alaihi wasallam asrar. Nabi mengajarkan kepada Hudzaifah beberapa rahasia. Fi ma yaqum minal fitan, di dalam perkara yang terjadi berupa fitnah, la ya'lamuha ghairuhu, tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah. Wa dzalika li qurbihi minhu, dan hal itu karena dekatnya beliau dengan Nabi. Wa siqatihi bihi, dan Nabi percaya dengan Hudzaifah. Wa ulwi manzilatihi, dan tingginya kedudukannya Hudzaifah indahu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala radhiyallahu anhu, inna nasa kanu yas'aluna, bahwasanya orang-orang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisya, tetapi saya bertanya Nabi tentang syar. Kalau yang lain nanya-nanya yang baik, saya nanya-nanya yang syar. Itu kenapa Hudzaifah bin Yaman diberi kekhususan, ada rahasia-rahasia yang beliau sampaikan ya kepada Hudzaifah bin Yaman. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.